Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, Shalom saudara-saudara. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberkati kita dan memberikan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita disirami oleh firman Tuhan agar jiwa kita disegarkan dalam melakukan tugas-tugas kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 13 Maret 2026, yaitu dari kitab Nabi Obadya pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita sering melekat egois, kesombongan, kecongkakan. Dan pahamilah saudara-saudara, itu semua akan mengawali kehancuran hidupmu. Itu semua akan menjerumuskan engkau dan akan semakin menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu kita renungkan, perlu kita sadari bahwa kehidupan ini hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadikan hidup kita ini menjadi sukacita bagi setiap umat. Inilah dasar berpijak agar setiap orang Kristen bisa berperan dan melakukan itu dengan senang hati. Dan walaupun kita menerima kelebihan berkat Tuhan di dalam berbagai hal, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk bersombong ria. Itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjadi seorang yang angkuh. Tetapi pahamilah, semakin Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan mau berkata kepadamu, semakin merendahkan dirilah engkau, semakin baiklah engkau terhadap sesamamu, semakin ramahlah engkau terhadap sesamamu. Itu yang diinginkan Tuhan atas berkat
yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Obadya sebagai hamba Allah mengingatkan umat Israel bahwa janganlah menjadi angkuh dan janganlah menyombongkan diri, sebab bagi Tuhan itu akan mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, setiap orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan segera bertindak. Tuhan akan segera menurunkannya, sehingga menggantikannya menjadi kesusahan dan bahan tertawaan atau ejekan. Saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, tentu sebagai anak-anak Tuhan, melalui renungan ini kita diajak, jauhilah kesombongan, jauhilah keangkuhan, tetapi dekatlah dengan melakukan, menuruti firman Tuhan, dan jadilah menjadi orang-orang yang ramah, yang saleh, yang boleh melakukan yang terbaik buat sesama. Adalah merupakan sesuatu yang mudah atau gampang bagi Tuhan untuk membalikkan fakta, kenyataan, realita. Orang-orang sombong, orang-orang congkak akan dipatahkan oleh Allah, sementara orang-orang yang tertindas, orang-orang yang rendah hatinya akan diberkati dan dinaikkan Tuhan harkat dan martabatnya. Mari saudara-saudaraku, daripada kita mendukakan hati Tuhan, bukankah kita sebaiknya menyukakan hati Tuhan dengan berbagai perilaku dan perbuatan-perbuatan baik? Bukankah sebaiknya orang-orang percaya melakukan apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan ini? Mari sebagai orang percaya, lakukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa kami sampaikan, karena atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu kami boleh dalam keadaan sehat walafiat hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan tugas aktivitas kami. Tuhan, apapun pekerjaan kami hari ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu, biarlah kiranya anak-anak bertumbuh dan besar di dalam didikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, menuntun setiap anak-anak yang dalam sedang pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Berkati mereka Tuhan, jadikan mereka anak yang baik, yang pintar, yang boleh menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan berkat-Mu. Tuhan, Engkau hadir dan berikanlah segala sesuatu kebutuhan daripada anak-anak-Mu dan juga setiap rumah tangga Kristen, agar hidup dalam kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita. Berkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Engkaulah mempersiapkan para hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat atas pelayanan itu bagi setiap umat-Mu. Lindungi kami dan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, agar kami boleh bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.